3031. Bum. Mendengar kata-kata dari Nietzschean, ekspresi Sally membeku. Dia ingat bahwa dia memang memiliki villa tak terpakai yang sesuai dengan kriteria villa yang dibutuhkan Iwan dalam segala aspek. Namun, villa itu cukup mahal, dan menurutnya Iwan tidak akan mampu membelinya. Karena itu dia ragu menawarkannya. Nona Samar, apakah Anda memiliki villa bekas yang belum terpakai untuk dijual? Di mana villa itu? Bisakah Anda mengajak kami melihatnya dulu? Iwan bertanya. Dia tidak pernah menjadi penggemar villa bekas, terutama karena dia khawatir terbeli properti yang cacat atau bermasalah, yang akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika Sally memiliki villa untuk dijual, itu lebih bagus. Setelah percakapan dengan Sally tadi, dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Membeli villa dari Sally sepertinya jauh lebih baik daripada melalui agen real estate. Dia lebih mempercayai Sally. Tentu saja, premisnya adalah villa Sally harus memenuhi persyaratannya. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita melihatnya. Sally berpikir sejenak sebelum menjawab Iwan. Villanya telah kosong selama lebih dari 2 tahun tanpa digunakan. Dia telah mempertimbangkan untuk menjualnya sebelumnya. Karena Iwan ingin membeli sebuah villa, terlepas dari apakah dia mampu memberinya atau tidak ada salahnya menunjukkannya kepadanya. Jika Iwan mampu membelinya, itu bagus sekali. Sebaliknya, jika dia tidak bisa, dia tidak akan merasa dirugikan. Mana Estate adalah komunitas villa kelas atas di pinggiran kota. Terletak di tepi pegunungan dan perairan dengan pemandangan yang indah. Itu adalah tempat yang ideal untuk bersantai, berlibur, dan mengembangkan diri disukai oleh banyak orang kaya dan berpengaruh. Mengikuti arahan Sally, 3 mobil melaju ke sebuah villa mandiri di belakang komunitas villa dekat Bukit Barisan dan berhenti. Kemudian pintu mobil terbuka dan Iwan, Sally, dan yang lainnya keluar satu demi satu. Lingkungan di sini sangat bagus sekali. Iwan memandangi villa mandiri di depannya dan kemudian ke pegunungan hijau subur tidak jauh di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan di matanya. Lingkungan dan tata letak villa ini sangat mirip dengan villa milik Tari, Villa Baggio di kota Jenggalo. Satu-satunya perbedaan adalah villa Lestari di Jenggalo agak jauh dari pegunungan. Villa di depannya lebih dekat ke kaki gunung, yang membuatnya nyaman untuk mendirikan formasi pengumpulan energi. Dia dengan cepat menyukai lingkungan dan mendekati villa ini hanya dengan beberapa pandangan. Terlebih lagi, dia yakin ketika Tari tiba di wilayah tengah untuk bergabung dengannya, dia pasti akan menyukai tata letak dan gaya villa ini. Tuan Gusnadi, izinkan saya membawa Anda ke dalam untuk melihat-lihat, kata Sally sambil membuka pintu villa dan membawa Iwan dan yang lainnya masuk. Begitu masuk, Sally mengajak Iwan dan yang lainnya berkeliling. Meskipun villa tersebut telah kosong selama lebih dari 2 tahun, dia sudah menyewa pembantu untuk membersihkannya setiap hari. Selain agak kosong, kamar dan halamannya juga sangat bersih, sehingga cocok untuk dihuni Iwan, Yuni, dan Rina. Tuan Gusnadi, apakah villa ini sesuai dengan yang Anda butuhkan? Apakah Anda menyukainya? Sally bertanya sambil tersenyum. Ya, saya sangat suka. Iwan mengangguk dan berkata, Nona Summer, berapa harga villa ini? Sebutkan saja harganya. Bab 3032. Tuan Gusnadi, sejujurnya harga pasar saat ini untuk villa ini setidaknya lebih dari $80 juta. Sally berkata setelah berpikir beberapa lama. Namun, kita sudah ditakdirkan untuk bertemu. Jika kamu benar-benar ingin membeli villa ini, aku bisa memberimu diskon 20% sebagai tanda persahabatan dengan kalian bertiga.
Setelah percakapan mereka sebelumnya, Sally mengembangkan kesan yang baik terhadap Iwan. Selain itu, karena merekalah yang telah merusak mobil Iwan, dan Iwan sangat ramah dalam masalah ini. Tidak membuat keributan, dia merasa adil untuk membalas kebaikannya. Oleh karena itu, dia menawari Iwan harga persahabatan yang sangat menguntungkan. Tentu saja, premisnya adalah Iwan mampu membeli pila semahal itu. Apa? Kamu gila, Sally? Lucian yang berdiri di sampingan terkejut dengan apa yang dia katakan. Dia menyarankan agar Sally menjual pila kosong ini kepada Iwan dengan tujuan melihat Iwan mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah bermaksud agar Sally menjualnya dengan harga diskon. Sekarang, Sally telah menawarkan Iwan diskon 20%, yang membuat harganya berkurang hingga 16 juta dolar. Ini jauh lebih murah dari nilai pasar. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Aku tidak gila, aku tahu apa yang kulakukan, jawab Sally dengan tenang. Meskipun dia sudah yakin bahwa Iwan hanyalah orang kelas menengah biasa, sikap Iwan, Yuni, dan Dina menunjukkan bahwa mereka adalah individu yang cukup cakap dan berbakat di dunia bisnis. Mengingat usia muda dan potensi pertumbuhan yang dimiliki Iwan dan kedua rekannya, tidaklah berlebihan untuk membayangkan bahwa suatu hari nanti mereka akan menjadi terkenal di dunia bisnis. Dengan pemikiran ini, dia melihat peluang untuk berteman dengan Iwan dan teman-temannya, dengan harapan dapat menjalin hubungan yang bermanfaat dengan mereka. Jika mereka mencapai kesuksesan besar di masa depan, hubungan ini berpotensi menguntungkan kepentingan bisnis keluarga Samar. Singkatnya, keuntungannya sangat besar dan menjanjikan, dan diskon sejumlah lebih dari 10 juta dolar tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jika dia dapat menggunakan diskon kecil ini untuk berteman dengan 3 talenta bisnis muda yang menjanjikan, itu akan menjadi investasi yang berharga. Apakah Iwan dan teman-temannya pada akhirnya berhasil atau tidak? Hal itu tidak akan merugikan Sally. Melihat Sally telah mengambil keputusan, Lucian ragu-ragu, ingin membujuknya lebih jauh, namun setelah merenung sejenak, dia pun akhirnya diam. Seperti Sally, dia percaya bahwa Iwan dan teman-temannya hanyalah orang biasa. Sekalipun Sally menawarkan diskon 20%, Iwan tidak akan pernah mampu membeli pila semahal itu. Karena mereka toh tidak bisa membelinya, tidak ada gunanya membuang-buang napas untuk mencoba membujuknya. Namun, sebelum pikiran menghinanya terbentuk sepenuhnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Nona Samar, kalau begitu saya menghargai kebaikan Anda. Terima kasih banyak, kata Iwan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak kekurangan uang dan tidak peduli dengan diskon, Sally telah menjelaskan bahwa dia ingin menawarkan diskon sebagai tanda persahabatan terhadapnya, Yuni, dan Rina. Prinsipnya adalah menghormati orang yang menghormatinya. Karena Sally bertindak atas dasar niat baik, tidak perlu menolak tawarannya. Apa? Tuan Gusnadi, maksud Anda benar-benar berniat membeli pila ini? Sally dan Lucian sama-sama terkejut. Lucian khususnya tidak bisa mempercayai telinganya. Tentu saja, Iwan mengangguk setuju. Bab 3033. Bung, berhentilah berpura-pura. Tahukah kamu betapa mahalnya pila ini? Bisakah kamu benar-benar membelinya? Lucian mencibir meragukan kemampuan finansial Iwan. Itu hanya beberapa ratus miliar. Anda akan segera melihat apakah saya mampu membelinya, jawab Iwan dengan tenang. Iwan sudah merasakan bahwa Lucian memendam rasa tidak senang terhadapnya sejak awal. Namun mengingat kekuasaan dan statusnya saat ini, Lucian hanyalah karakter kecil baginya. Tidak layak mendapat perhatian atau upaya untuk diajak berdebat olehnya. Iwan mengalihkan pandangannya ke arah Sally lalu berkata, Nona Samar, tolong hitung total biaya pila
dan berikan saya nomor rekening Anda. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Oh, oke, jawab Sally. Masih ragu-ragu apakah Iwan benar-benar berniat membeli pila itu atau hanya sekedar gertak sambal. Namun kebenarannya akan segera terungkap. Dia menghitung harga pasti pila itu dan memberi Iwan nomor rekening banknya. Bung, aku penasaran untuk melihat trik macam apa yang kamu miliki. Nician mendengus, masih yakin bahwa Iwan hanya sedang berpura-pura. Lagi pula, lebih dari 80 juta dolar bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan dengan diskon 20%, masih berkisar 60 atau 60 juta dolar. Jumlahnya sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh orang biasa. Bahkan pengusaha kaya dengan aset bernilai miliaran pun mungkin kesulitan menghasilkan dana cair sebesar 60 juta dolar. Dia tentu tidak percaya bahwa Iwan, seorang kelas menengah biasa, mampu membayar jumlah sebesar itu secara tunai. Dibutuhkan sebuah keajaiban. Nician sangat menantikan untuk mempermalukan Iwan ketika dia gagal memberikan uangnya, siap untuk mengajarinya konsekuensi buruk dari berpura-pura menjadi kaya. Namun kenyataan seringkali lebih keras dari imajinasi. Sebelum pikiran sombong Nician selesai, Iwan dengan cepat mentransfer lebih dari 60 juta dolar ke Sally menggunakan aplikasi di HP-nya. Apa? Sir Nician tertegun. Dia menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berasumsi Iwan hanyalah orang biasa dan mendorong Sally untuk menjual pila itu kepada Iwan, berharap melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun kenyataan telah memberinya tamparan keras di wajahnya, hingga pipinya hampir membengkak dan membiru. Dan tidak pernah membaik Iwan, sebagai orang kelas menengah biasa, benar-benar dapat mengeluarkan lebih dari 60 juta dolar sekaligus. Itu benar-benar mengguncangnya, membuatnya terkejut dan tidak percaya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan bisa melakukan dan berjuang untuk menerima kenyataan pahit ini. Tentu saja, bukan hanya Nician yang terkejut, Sally juga sama terkejutnya. Dari percakapan mereka sebelumnya, dia juga percaya Iwan hanyalah individu kelas menengah biasa. Tapi sekarang, melihat Iwan mengeluarkan lebih dari 60 juta dolar, jelas dia jauh lebih dari orang biasa. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan Iwan dan teman-temannya. Bab 3034. Tuan Gusnadi, saya sudah menerima uangnya. Jika Anda percaya kepada saya, Anda dapat memberikan saya kartu identitas Anda untuk prosedur pemindahan nama hak milik. Saya akan mengatur seseorang untuk menangani masalah sepele ini, sehingga Anda tidak perlu membuang-buang waktu Anda. Sally menyarankan, kembali ke dunia nyata karena keterkejutannya. Baiklah, Iwan mengangguk. Sekarang, setelah dia membeli pila itu, Yuni dan Dina harus keluar untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan mengatur kamar, mempersiapkan masa menginap mereka malam ini. Hal ini tentu akan memakan banyak waktu. Kesediaan Sally untuk mengatur seseorang untuk menangani pengalihan properti adalah hal yang dia butuhkan. Dia tidak bisa meminta lebih banyak. Iwan berpikir sejenak dan kemudian berbicara, Yuni, berikan kartu identitasmu kepada Nona Samar. Biarkan dia memindahkan properti itu ke namamu. Dia menggunakan nama samaran Gusnadi di depan Sally untuk menyembunyikan identitasnya. Jika dia menyerahkan KTP-nya sekarang, itu akan mengungkap fakta bahwa dia sengaja menyembunyikan nama aslinya, dan itu dirasa tidak pantas. Jadi dia memutuskan agar properti itu dialihkan atas nama Yuni. Ini adalah hal yang sama saja baginya, tidak masalah. Baiklah, Nona Samar, ini KTP saya. Jawab Yuni dan menyerahkan KTP miliknya kepada Sally. Tuan Gusnadi,
Kalau tidak salah, Nona Yuni seharusnya adalah pacar Anda, bukan? Mengambil kartu identitas Yuni, Sally sepertinya mendapat pencerahan. Dalam pandangannya, Yuan mentransfer sebuah pila senilai 60 juta hingga 70 juta dolar kepada Yuni, menunjukkan hubungan yang mendalam. Kemungkinan besar sebagai pasangan atau bahkan sebagai suami dan istri. Masuk akal jika Iwan membeli pila itu untuk ditinggali bersama Yuni dan Dina. Jika Yuni bukan pacarnya, bagaimana mungkin pria seperti Iwan bisa hidup santai bersama dua wanita cantik yang memukau? Itu terlalu aneh. Iwan terdiam, ingin menyangkalnya, tetapi merasa itu tidak pantas. Tak dipungkiri juga terasa salah. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon. Tuan Gusnadi, pacar Anda sungguh cantik. Cantikannya tak tertandingi di wilayah kami. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Sally dengan tulus memuji kecantikan Yuni yang menakjubkan. Mendengar pujian tersebut, Yuni pun ikut gembira. Sebelumnya, dia mencurigai Sally karena pertanyaannya yang penuh rasa ingin tahu dan obrolan ramahnya dengan Iwan. Namun kini, dengan pujian Sally, Yuni merasakan kepuasan yang luar biasa. Kecurigaannya pun menghilang, dan niat baiknya terhadap Sally melonjak. Nona Summer, saya punya pertanyaan untuk Anda. Bila ini memiliki lokasi dan lingkungan yang bagus, mengapa Anda menjualnya? Melihat Sally salah paham antara dirinya dan Yuni, Iwan tak mau berlarut-larut dan langsung mengalihkan topik pembicaraan. Bab 3035. Yah, mendengar pertanyaan Iwan, Sally sepertinya mengingat sesuatu yang tidak menyenangkannya. Senyumannya membeku dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Nona Summer, ada apa? Apakah Anda ada sesuatu yang enggan Anda sampaikan? Jika Anda merasa tidak nyaman untuk membicarakannya, anggap saja saya tidak pernah bertanya. Dan menyadari ketidaknyamanannya, Iwan segera mengganti topik pembicaraan. Bila ini adalah hadiah dari kakek saya ketika saya lulus universitas. Saya pindah dari rumah keluarga saya untuk tinggal di sini dan berencana untuk memulai bisnis saya sendiri. Tetapi kemudian, orang tua dan kakak laki-lakiku mengalami kemalahan. Mereka dicelakai oleh pelaku kejahatan. Keluarga Summer tidak memiliki ahli waris langsung yang tersisa. Jadi kakekku memintaku untuk kembali dan mengambil alih bisnis keluarga. Sally menghela napas, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kesedihan yang mendalam. Sejak dia pindah kembali ke keluarganya, villa itu dibiarkan kosong. Dia menyimpannya selama ini tanpa ada gunanya sampai sekarang. Secara kebetulan, itu dijual ke Iwan. Begitu. Iwan tertegun dengan penjelasannya. Akhirnya mengerti kenapa Sally bereaksi begitu aneh tadi. Nona Summer, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengungkit masa lalumu. Mohon maafkan aku. Iwan meminta maaf dengan tulus. Merasa cukup bersalah atas pertanyaan-pertanyaannya yang menguat duka lama Sally. Tidak apa-apa. Lagi pula semuanya sudah berlalu sekarang. Dan pelakunya telah diadili beberapa waktu lalu. Balas dendam mendalam orang tua dan saudara laki-lakiku akhirnya terbalas. Aku yakin jiwa mereka kini bisa beristirahat dengan tenang. Sally menekan kesedihannya, memaksakan senyum tipis. Senyumannya membawa air mata, namun juga rasa lega karena telah membalas kematian orang-orang yang dicintainya. Oh, baiklah. Melihat dia tidak keberatan, Iwan merasa lega. Namun, satu-satunya penyesalan adalah saya tidak tahu siapa pahlawan yang membalaskan dendam orang tua dan saudara laki-laki saya. Jika saya mengetahui atau memiliki kesempatan untuk bertemu pahlawan itu di masa depan, saya pasti akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah dia lakukan.
mereka melakukannya untuk keluarga kami. Sally berkata dengan menyesal, sedikit kekecewaan di wajahnya. Apa? Kamu tidak tahu siapa yang membunuh pelakunya? Iwan terkejut. Tidak, aku tidak mengetahuinya. Orang tua dan saudara laki-lakiku terjebak dalam perselisihan mengenai harta karun dan dibunuh oleh salah satu dari 8 penjahat, yaitu Raja Iblis. Baru-baru ini menurut pengumuman dari organisasi Drakmar di wilayah tengah, Raja Iblis dibunuh oleh seorang ahli dari organisasi Drakmar di wilayah selatan. Tapi aku tidak tahu persis siapa yang membunuh Raja Iblis, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu mereka. Sally menggelengkan kepalanya. Apa? Orang yang membunuh orang tua dan saudara laki-lakimu adalah Raja Iblis? Mendengar ini, Iwan bersama Yuni dan Lina semuanya terkejut dengan ucapan Sally. Terutama Iwan, karena dialah yang telah membunuh Raja Iblis saat itu. Namun untuk menghindari terungkapnya identitas aslinya, organisasi Drakmar di wilayah tengah telah menyebarkan berita bahwa hal tersebut adalah dilakukan oleh organisasi Drakmar di wilayah selatan. Sekarang dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyebabkan kematian orang tua dan saudara laki-laki Sally adalah Raja Iblis, dan pahlawan yang dibicarakannya tidak lain adalah dirinya sendiri. Kebetulan sekali. Untuk saat bahkan orang seperti dia yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dibuat bingung oleh kebetulan ini. Jika itu benar, saya harap saya bisa bertemu pahlawan itu, ucap Sally dengan hatinya yang dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman yang tak ada habisnya terhadap pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis. Bagaimanapun juga, Raja Iblis adalah penjahat peringkat ketiga yang memiliki keterampilan mendalam dan telah mencapai tingkat akhir yang munah. Jika bukan karena pahlawan itu, keluarga Summer dengan kekuatan mereka yang terbatas tidak akan pernah bisa membalaskan dendam orang tua dan saudara laki-lakinya. Tidak peduli berapa lama mereka mencoba. Ini menunjukkan betapa bersyukur dan hormatnya dia kepada pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis. Bersambung ya, sobatku semua, kakak-kakakku dan abang-abangku semua. Terima kasih bagi abang-abangku dan kakak-kakakku semua, sobat-sobatku semua yang selalu setia menonton Nopal di channel kami ini, yang selalu mendukung channel kami ini. Semoga abang-abangku dan kakak-kakakku semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan semua rezekinya, dilancarkan semua aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.